Ya Bu. Oke, sekarang pikir-pikir dulu. Dan ingat-ingat apa itu materi sama sintesen. Sudah tertetap kebenaran umum atau bisa di situ. Mana ini? Sama ada. Tolong absen. Tidak absen di kelas. Ada. Tidak ada absensi apa sekarang Adika Ram. Banyak Ibu. Ada 325. Jumlah 30 berapa kamu? 300 itu dari mana? Tidak pas. Sudah? Oke, saya tanya lagi. Kamu mengerti tidak materi simple past tense yang minggu lalu kita ini? Tidak, saya tanya saja dulu. Yang minggu lalu saya kasih. Kamu semua satu kelas hari buat contoh. Masa kamu tidak ingat? Lupa? Lupa? Kalau ada yang masih ingat? Coba. Apa itu simple past tense? Tetap kebenaran umum. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau menjelaskan atau mendefinisikannya secara konkret atau pemahaman lain? Ada? Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Turki Bu. Hah? Saya hanya bahasa Turki. Bahasa apa kah? Bahasa Turki. Bahasa Manggarai sudah pasti semua? Belum toh? Masih mengerti? Oke. Jadi kalau simple past tense itu adalah suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau, yang dimana kejadian itu diceritakan ulang, tetapi pada waktu sudah lampau. Ngerti? Contohnya itu seperti kata kemarin, Tahun lalu, minggu lalu, berapa menit yang lalu, kamu tahu masih ingat atau masih ingat yang punya rumus dalam pembuatan kalimat simple past tense? Tidak baca saja. Paling subjek, predikat, objek, keterangan itu kalau dalam bahasa Inggris dia punya struktur asli. Hanya tinggal copy itu yang form 1 atau form 2 atau form 3. Kamu ngerti maksudnya ini? Kalau yang ini kalau ini Objek itu. kalau ini Contoh. anu checklist tidak apa ini Keterangan. tidak Saya tahu. apa lagi Atau. dalam waktu itu dia itu konkret tapi secara umumnya apa? Tinggal menghilangkan satu kata saja. Nah, itu saja toh keterangan. Dan kalau keterangan waktu itu kan konkret toh keterangan waktu, habis itu keterangan indikasi ya toh. Oke. Kalau bukan kamu mengerti apa itu form? Kata kita satu. Oke. Jadi kata kerja kedua itu kata kerja yang dimana kata kerja pertamanya misalnya kata kerja bor. Kamu bor yang ini? Yang bor. Ya Bu. Terus ini dia kata dasar. Ya Bu. Terus paragraf waktu waktunya itu bagaimana? Bukan bor itu kata sifat karena dia itu menjelaskan pekerjaan toh. Terus misalnya kata-kata bor, terus kata apa lagi ya?
Kamu bisa sih tak sama main? Masih mengerti? Contoh kalimat dari ini rumus ini ada yang bisa buat. Gimana itu hari kalau tidak salah dia yang bilang gini skip. Saya selalu berulang. Skip itu dikirain toh. Aku orang kirain. Apa sih? Iya kalau salah juga di materi. Karena 3 kalimat. Kirain coba model. Maksudnya apa rumus itu? Subjek kan berkaitan dengan orang atau pelaku. Terus kalau verb itu kata kerja, itu hari kalau tidak salah itu kerja itu going atau gak ini mau lepas ya gampang. Itu kerja itu. Terus objeknya itu apa yang dia buat? Contohnya berjalan, berlari, berterbang. Siapa? Itu toh itu dari apa? Kerjanya kayak objek. Terus kalau komplementnya itu dia lengkap, misalnya di pasar, di sekolah, di rumah, terus di BCK, di mana gitu. Itu dia punya contoh buat kalian. Contoh karena ya. Atau saya buat contoh baru kami. Oke, saya kasih di depan. Oh ini saya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk simple past tense itu dia dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama nominal dengan ini verbal. Kalau nominal itu dia kalimatnya itu kalimat lampau, tapi kejadiannya yang diceritakannya itu menerangkan tentang keterangan waktu dengan keadaan. Sedangkan kalau nominal itu dia menggunakan rumus yang subject, form, object, complement, tapi ditambah dengan ini apa? Kalau untuk tubinya dia tidak pakai dia tubinya menggunakan verb dengan ini, was dengan verb. Was dengan verb itu yang dimana menjelaskan sesuatu yang lampau, tapi dia tidak komplit atau kadang tubinya tidak terpakai atau tidak digunakan. Contohnya kalau nominal Misalnya apa? Masih miskin. ini nominal dan dia punya konteks kalimat yang menggunakan rumus ini. Subjek terus to be ini kalian tidak bisa menggunakan to be yang lain, tapi hanya menggunakan was dengan verb. Terus jangan ditambah dengan kalimat pelengkap atau penjelas. Terus untuk ini kalimat yang menunjukkan kalimat negatif. Kalau untuk negatifnya subjek to be terus tambah dengan not terus dengan complement. Terus untuk kalimat tanya kalian ambil to be ini yang kalian buat tadi. Habis itu tambah dengan subjek, habis itu dengan complement, tapi dengan menggunakan tanda tanya. Ada yang bisa buat kalimat yang dibuat sini atau bisa buat contoh? Saya pergi Yo, pasar. Saya pergi ke pasar mati. Inggris bisa? Saya bisa. Karena sudah kelas 3, nanti SMA kalian kalau yang ditanya berkaitan dengan ini kan materi pokok atau materi dasar. Kalau tidak salah, kalau untuk SMA itu yang ditanya pertama berkaitan dengan tensis. Itu dasar. Tensis sama kegiatan sehari-harinya kamu, kan? Dia punya vocabulary-nya itu kayak begini kan. Asal, terus umur, tahun, itu kalian harus tahu. Karena di SMA tidak lagi konteksnya seperti SMP. SMP kamu masih bebas, kamu masih luas belajarnya. Kalau SMA tidak. Kalau kejuruan itu lebih komplit. Kalau misalnya di Putelanto, dia fokusnya bahasa Inggris. Memang ada matematika dengan materi yang lain, tapi kalian fokusnya itu di bahasa Inggris. Jadi yang kalian harus belajar. Memang tidak kok. Siapa tahu kamu nanti jadi guide kok. I was born saya pergi ke pasar bahasa Inggris. Oh ya, cukup mahal. I was Enggak di pasar.
Apakah Berry sedang bahagia sebagai murid di sini? Oke, lebih komplit lagi kalimat itu. Itu benar, tidak salah, tapi dia punya struktur kalimatnya harus diubah lagi rubriknya. Bagaimana? Was very happy to study here. Ini kalimat tanya Ini tadi kalimat positif, kalimat negatif, sama ini kalimat tanya. Apakah Mary senang bahagia study here, berarti belajar di sini? Apakah Berry bahagia belajar di sini? Oke, was Mary happy, bahagia atau senang? Kalimatnya itu dia lebih senang. Apakah Mary senang belajar di sini? Atau apakah kalian semua nih senang belajar di sini? Senang. Oke. Terus dari kalimat ini ada yang kalian mau ubah atau mungkin kalian ada positif? Misalnya toh kalian saya pelajari dulu. Saya mau ubah kalimat begini. I was a pilot, a teacher, or I was a apa cita-citanya kamu? Dokter. Polisi. Apa cita-citanya? Pastor, ibu Oke, terus kalau guru, terus apa lagi? Kerjaan yang lagi? Kerjaan yang mana? Bos, men. Atau kalian jadi mau cari orang tertunggal? Maksudnya misi kalau misalnya kayak begini kak. Apa? Kalian tidak mau punya suami, tapi kalian mau punya anak. Single parents. Kamu kan single parents. Ya, kayak gini kak. Momen yang baik kayak begini kak. Dia misalnya misi kayak seorang ibu juga merawat dia punya anak, itu kan single parents. Itu juga kalau hanya bapaknya yang dia single mom. Oke, sekarang saya tanyakan dari kalimat ini. Beri contoh dari kalimat positifnya saudara. Positif. Kalimat positif. Kalimat yang ini, I was a pilot. Tapi tinggal ubah itu sudah. Masa sih? Tidak, dari kalimat positif. Positif ini kak. Kalian ada langsung ke kalimatnya. Apakah yang di I-nya ini kalian ganti yang dari subjek itu I, see, you, read, they, kayak gitu kak. Ini yang harus diubah. Bukan ubah sih. Kalian rubah kalimat ini kak ke bagaimana pemahamannya kalian. Subjek ini kan luas toh. Subjek itu kan ada si, I, you, he, they, yo. Si was a pilot. Was ini kan putra. Terus a pilot ini kan seorang pilot. Dari seorang pilot ini kalian punya cita-cita apa? Kalian juga ubah dari sini kalimat. Kalian mengerti? I was a teacher. Sabar, kayak begini kan. Subjek dari ini subjek toh. Misalnya I, see, we, or they. Terus kalau untuk bosnya dia kan kalimat tetap karena mengikuti rumus ini dong ya bawah. Terus kalau untuk kata ini komplemennya bisa begini. I was kayak begini kan apa seorang student, a student toh. Berarti kalian tambah ini sahabat. Ini kan dari subjek. Terus kalau to be-nya itu hanya menggunakan was atau were. Terus dengan komplemennya itu menjelaskan tentang keterangan atau seorang pilot atau sebuah cita-cita atau menerapkan sesuatu. Misalnya kalian seorang pelajar toh, misalnya di sini students. Kalau misalnya kalian ini Japanese apa? Danger. Kalau teroris. Apa? Teroris. Apa teroris ya? Devil atau penjahat? Devil. Kalau selingkuh. Tidak tahu. Itu contoh ya. Coba kalian buatnya apa? Coba kalian buat dari ini struktur kalimat. Kalian ubah ini sudah. Apakah kalian di ID ini kah? Kalian ubah menggunakan si, we, they, atau di terus bos ini tapi tetap ya. Terus kalau pilotnya kalian bisa mengubah jadi sebuah students, a devil, or sebuah dokter atau apa jenisnya kalian. Kalian bisa ubah. Apa? Bisa. Si bos pilotnya.
teacher. Masih belum musim. Ya, kita nanti. Hah? Tinggal ganti air, terus bosnya kita bisa nih, itu kan terakhir. Kita kan sudah belajar kok. Bisa ya orang atau menjelaskan sesuatu yang sudah kita lakukan. Kita pilih dulu dari tinggal pilih kalimat apa ya penjelasan apakah itu danger atau devil. Oke, berarti coba kita buat kalimat bos. Oh, oke. Kalimat the student was
Oke, sudah? Oke. Saya ingat ini peraturannya. Yang tidak yang ini salah part ini. Jangan lihat ada yang salah. Pandai kalimat oh. Coba kita coba. Harus pandai. Oke. Sudah. Oke. Yes, kaya. Maya. Maria. Yesus kaya. Yesus. Tidak. Ayo, sama ya tadi.
Sekarang nahon. Ayo. Dari ini dulu. Coba. Ayo menggunakan kesan kemudian saya kasih di sesok oleh teman-teman coba. Coba kalimat pertama try, jangan pakai air atau berisi. Jangan sampai menggunakan ini, tapi pakai nama. Nanti, oke. Nana. Oke, Nana kak. Jangan kayak gini kan, terpaku sekali kalian pakai air atau pakai asam dulu. Jadi yang mereka itu siapa? Yang mereka itu yang mereka siapa? Si-nya coba siapa? Terus dia yang mereka siapa? Ini sudah. Oke. Pakai kalian rumah boron, Pe. Oke, kita. Ayo, bos.